وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. وهويت من خصال الكرم والجود، الكون إشارة وأنت المقصود. يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله. يا Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala al-furqana 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin khalqiyati 'ajama wa 'araba wa azkahum 'asaba wa nasaba wa 'ala alihi wa ahli baiti sadatin nujaba. Amma ba'd. Pengurus forum silaturahmi jamaah suku gabungan dalam masih rangka Idul Fitri, kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, kullu antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua yang pada hari ini jamaah forum suku gabungan kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin hendaknya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri wa na'buduhu haqqa ta'budihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shamat dahr kullah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para ustadz,
orang-orang tua kita, tokoh kita, saudara-saudara kita semuanya. Saya tidak sebutkan satu persatu, nanti waktu sampai jam 6 ini untuk absen habis dah. Jadi mohon maaf, kita doain aja ya bareng-bareng supaya para guru-guru kita, para asatidzah kita yang istiqomah di dalam ibadah dan ilmu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, kemanfaatannya, keberkahannya di dalam mengajarkan kita serta juga menuntun kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semuanya berkah hidupnya dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Itu juga kita bersyukur pagi ini dapat hadir di sini adalah merupakan qadarullah, sudah kepastian dari Allah. Saya tidak pernah mimpi juga untuk berkumpul pagi ini di sini, meskipun mungkin kita bisa memplanning, merencanakan, tapi kalau Allah tidak menghendaki maka pasti tidak akan bisa ketemu. Mudah-mudahan silaturahmi pagi ini membawa manfaat dan berkah, sehingga kita berkah umurnya, berkah urusannya, berkah semuanya, lahir batin ya, keluarga kita, usaha kita, semuanya, taklim kita, ilmu kita, pengajian kita, para ulama kita, jamaahnya, semuanya berkah, amin ya rabbal alamin. Saudara, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia istimewa, manusia utama, sayyidul anbiya wal mursalin, yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, syafaat yang utama, yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang paling pertama mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah sampaikan orang yang pertama mendapat syafaat itu orang yang paling dekat. Biasa kita juga kalau nolong yang paling dekat, aneh aja kalau nolong paling jauh, kecuali darurat. Misalnya kita sekarang nolong Palestina, ya memang itu harus, walaupun jauh itu, walaupun banyak orang yang nggak suka, ya kan, ya biarin aja orang nggak suka gitu. Tapi kalau kita mau nolong ya tolong aja kan gitu. Apalagi kalau kita jihad karena Allah, maka Allah akan menolong kita, ya kan. Kemudian Rasulullah sampaikan orang yang paling dekat itulah yang disyafaati Rasulullah. Nah, kenapa dia paling dekat? Karena dia banyak atau paling banyak menyebut Rasulullah, artinya berselawat kepada Rasulullah. Jadi banyakin sholawat, insya Allah rezekinya juga mudah, ibadahnya insya Allah istiqomah gitu ya. Kalau kita sering nyebut bahkan perbanyak dan lebih banyak menyebutnya kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang memperbanyak dan paling banyak sholawatnya, dan karena itu menjadi posisi terdekat dengan Rasulullah, dan karena itu pula mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang paling pertama dari Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin. Saudara, saya nggak ngerti pagi ini mau bicara apa, tapi saya tadi nanya beberapa hal, yaitu saya tanya ini dari berapa masjid dan musola. Katanya dari 25 atau 26 masjid dan musola. Lah banyak itu, ya enggak? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya dari berapa kelurahan? Katanya 3 kelurahan. Banyak juga tuh, 3 kelurahan itu berapa RW dan berapa RT. Saudara, apa artinya bahwa kita ini beragama, ya katanya kita Islam. Ini di sini tetangganya Islam semua enggak? Islam ya? Masa? Nih maaf nih, saya selalu ya maaf gitu. Saya selalu kritik karena kita ini jelek banget gitu. 26 masjid dan musola, kuliah subuh waktunya udah berapa? Udah 27 tahun, ya kan?
Masa satu musola, satu masjid cuma 3 orang, ya kan? Kalau dipikir gendeng-gendeng ini. Iya. Emang kagak ada orang Islam? Hah? Katanya Syawal itu adalah apa? Meningkat. Wah, itu paling ngerti dia juga. Iya kan? Jadi Syawal itu meningkat. Mana meningkatnya? Bohong aja kita. Ya kan? Anak-anak kita mana, saudara? Bapak-bapak punya anak nggak? Saya tanya, punya anak nggak? Anak laki? Ustadz, anak lakinya berapa ya? 4. Ada di sini semua nggak? Pondok 2. Di Pondok 2. Sekarang udah berangkat ya? Sama, saya juga ini pagi ini sudah sampai di Tarim tadi, anak saya. Alhamdulillah. Saya sering ngomong sama anak saya juga. Kamu tuh pulang dari pondok kagak jamaah sholat subuh, mau ngapain? Ya enggak? Yang itu masih mending, belum jadi ustadz dah. Ini ustadznya, kiainya kagak jamaah sholat subuh, ya kan? Mau ngapain ente jadi kiai, jadi ustadz? Gendeng apa? Ya kan? Bagaimana Islam mau maju, saudara? Bohong. Bagaimana Allah mau menolong Islam? Aizzul Islam wal muslimin, Syawal meningkat. Ya enggak? Orang kuliah subuh dari 26 masjid. Ya, mumpung saya diundang, saya mau marah-marah aja di sini, ya enggak? Iya memang. 26 masjid, 3 kelurahan, sudah 27 tahun, coba saudara. Jadi saya ingat ini umatnya Nabi Nuh. Katanya wa ma du'ai illa firara. Ya kan? Tidaklah aku mengajak kecuali, itu Qur'annya kan gitu ya. Kecuali mereka tuh lari tunggang langgang. Emang sekarang nggak lari dalam artian lari secara apa? Fisik mungkin enggak, tapi secara maknawi lari semua. Saya juga mau nanya nih Darun Najah nih, masjid segini gedenya, buat apa ente bikin masjid gede begini? Hah? Kalau saya bilang itu aja di depan sini, ini kan yang sholat cuma sampai tengah sini, udah buat kontrakan aja situ. Lah iya, ente tahu nggak kenapa gereja-gereja di Eropa sekarang ini tutup, saudara? Karena apa? Nggak laku. Naudzubillah min dzalik, Indonesia Darun Najah akan ditutup juga kalau masjidnya nggak untuk sholat, ya nggak? Makanya kadang-kadang pewakif gedek juga, daripada masjid kosong, udahlah jual aja. Naudzubillah min dzalik. Ini Islam, saudara, nggak ngomong bohong-bohongan ini. Kata Rasulullah, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomad dahr kulluh. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti nambah hari puasa, ya, puasa Syawal, maka sama seperti puasa 1 tahun atau seluruh setahun, ngebleng setahun penuh dia puasa. Artinya apa? Ada kontinuitasan, ya, keberlangsungan ketakwaan ini yang terus menerus. Karena Syawal ini dikatakan meningkat, kenapa? Syawal itu antara apa? Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu Syawal itu berada pada posisi transisi. Ya. Karena posisi transisi itu biasanya dimulai kapan? Kalau di Indonesia saya perhatiin, termasuk di masjid saya Al-Amjad itu kalau semua sama kan ya, di masjid-masjid puasa banyak kan pertama ya, terus sampai akhir dikit. Pas hari Lebaran ini mau sholat Idul Fitri nih, itu subuhnya itu cuma berapa biji, imamnya gue nggak datang, yang dijadwalin tuh nggak datang, katanya capek ngurusin zakat. Ya kalau memang capek, kenapa nggak dari kemarin ente ngurusin zakat, gitu loh. Imamnya nggak datang, kiainya tuh nggak datang, gitu. Apalagi kiai-kiai yang di pinggir masjidnya kagak datang, saudara. Gimana mau Islam maju? Bagaimana mau dicontoh? Ini saya ngomong beneran ini.
Makanya kalau bisa, kalau memang kayak gitu udah 7 bubar aja dah Ustaz. Ya cobalah diajak anak-anak kita untuk sholat jamaah gitu. Yang muda-muda kayak itu. Syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Itu apa? Orang yang akan, salah satu manusia yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan, ya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kayak buih kita. Jadi kalau dipikir-pikir, saya nggak tahu Fik mana ente kan ketua masjidnya mana Fik, ini yang samping masjid ini orang Islam semua apa enggak nih, saya tanya. Islam semua. Satu RT ini ada berapa kira-kira? Aku Jumatan juga sering banget di sini ngomongin itu gitu. Ukurannya itu orang Islam maju itu kalau subuhnya itu sholat jamaah di masjid. Tuh kayak di Turki sekarang. Erdogan bikin seperti itu. Ama sholat isya. Sebab apa? Kalau enggak, pembohong semua itu, penipu, saudara. Maka Rasulullah sampaikan apa? Athqalus salat 'alal munafiqin salatul isya was subh. Ya kan? Salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu adalah salat isya dan subuh, maksudnya jamaah. Kalau kata kiainya sama ustadznya, gue mau sholat di rumah. Kenapa? Ngimamin sama bininya, sama anaknya. Allah, ada-ada aja. Siapa yang ngajarin begitu? Makanya Rasulullah sampaikan, kalau ente nggak mau sholat jamaah di masjid, sementara ente masih dengar suara adzan, bakar aja di rumahnya. Ayo, kiainya duluan sama ustadznya bakar. Ya kan? Enggak, ini benar-benar ini. Katanya kita mau ngamalin, ya enggak? Mana ngamalin mana? Itu di masjid-masjid hampir merata seperti itu. Kalau enggak percaya, coba diteliti, ada coba research mengenai ini. Kaitannya dengan kebangkitan atau kemajuan Islam wal muslimin. Jadi kalau kita itu diejek-ejek, dihina-hina, saudara, kita enggak berdaya, di pressure sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Emang iya, karena apa? Kita memang nggak kuat. Wa tadhhaba rihukum, kata Quran. Hilang kekuatanmu. Ay quwwatukum. Ya, jadi kayak angin pakainya, makanya bahasa Qurannya pakai rih. Rih itu apa ya? Angin ya. Jadi kayak angin aja. Tadi udah dibilang kuliah subuh, mohon maaf, udah dikasih tahu. Ngapain kasih tahu? Oh, dia orang Islam, ya kan? Nggak usah pakai kasih tahu, dan nggak perlu juga kuliah subuh muter-muter itu, nggak perlu. Setiap masjid penuh, kebek semua. Orangnya nggak, orang Islam. Ya. Makanya sekarang itu dimainin semua, saudara. Apa sekarang? Masjid campur-campurin nama gereja, ya nggak? Gereja orang gereja suruh nyanyi ke masjid. Yang masjid sholawatan di gereja, kan nggak ada kerjaan tuh. Itu jangan nanya itu hukumnya gimana, kebanyakan itu nggak ada kerjaan, saudara. Semua itu tidak melalui apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Udah lakukan aja sholat isya, sholat subuh berjamaah di masjid, gitu, jangan di rumah, di masjid. Kalau kita bertakwa kepada Allah, menolong agama Allah. Nolong agama Allah itu kalau kita nggak pintar, udah sholat jamaah aja udah, ya nggak, di masjid. Apalagi kalau sebelum subuh mau bangun, istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, ya'ti kad dunya. Baca tuh di apa itu, Ihya. Dunia akan ngejar-ngejar kamu. Kenapa ente nggak mau sholat jamaah? Habis sibuk, repot. Pagi-pagi udah harus ke kantor, ya enggak? Udah, waduh, pokoknya susah kayak sekarang ini, susah. Yang pengusaha punya duit susah, apalagi yang nggak punya duit susah pula. Jadi yang nggak susah yang mana, saudara? Karena sebab apa, saudara? Ketakwaannya, pendekatannya diri kepada Allah Subhanahu. Begitu ngaji, kata ini murid-muridnya, jamaahnya bilang, orang apa? Nggak menarik banget pembahasannya. Ilmu mana menarik? Maunya ceramah aja mana menarik. Giliran ilmu nggak mau. Ya ibadahmu kagak beres.
Ya enggak? Saya bilang sama Kiai Nurholis, udahlah baca kitab. Malah kiainya di ini disomasi sama enggak, ini bahasa saya aja. Disomasi enggak ada disomasi sama ininya, kira-kira begitu. Jadi pembahasannya akhirnya apa? Ngambil yang menarik-menarik. Tadinya baca kitab, tapi karena baca kitab tidur semua, kadang juga nggak datang, ada aja alasannya, habis sholat udah kabur aja begitu. Akhirnya apa? Cari yang menarik-menarik. Akhirnya apa? Nggak baca kitab, saudara. Saya bilang baca kitab aja gitu. Emang harusnya dibayar atau apa bagaimana ya? Saya sih usul kalau misalnya bisa umumin aja kuliah besok subuh itu selalu dikasih absen. Per datang 250.000 begitu. Lah iya, ya enggak? Kenceng enggak kira-kira? Apalagi 2,5 juta per orang, ya enggak? Iya begitu. Saya nyari orang kaya suruh bayarin gini kagak nemu juga, ya enggak? Nggak nemu juga, saudara. Saya pengen banget itu. Iya, di absen. Nanti kalau yang nggak hadir atau apa atau alasan sakit dan sebagainya berarti kena penalti atau dikurangi itunya langsamnya. Cara apa, saudara? Itu hanya satu, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulnya. Saya tadinya mau baca kitab ini, tapi gara-gara tadi ngitung ada 30 kali 2 13. Saya tanya masjidnya berapa, dibagi masjid, nah loh ketahuan nih. Islam kita masih begitu. Satu masjid itu yang jamaah cuma 3 orang. Siapa itu? Muadzin, imam, sama. Jadi muadzin, imam, sama bilalnya. Itu bertiga berarti yang datang sekarang. Nah kalau itu dibagi rata tadi, berarti orang sini kagak ada yang jamaah. Ini cuma pengurusnya doang, sama yang lagi ngurusin makanan sama minuman. Udah. Ini maaf nih, bukan saya paling hebat, bukan, tapi saya ingin mengajak saudara, bagaimana kita ini menjadi Islam, ya, menjadi Muslim, kemudian apa? Kita memperjuangkan Islam ini, yang dikatakan ya'lu wala yu'la alai. Ya Allah, di mana-mana begitu penyakitnya gitu. Saya nggak ngerti. Tetapi kalau rame-rame sih ya syiar sih memang iya ya. Kalau syiar ngaji yang misalnya Isra Mi'raj, Maulid, ya kan banyak. Sama saudara, itu bagus, penting. Tapi yang seterusnya tuh penting. Ini kayak di negara lain kayak Turki, kayak Yaman itu begitu juga. Kalau makin banyak. Ini nih harus kita benar-benar dihidupkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah aja kali ya, nggak begitu penting kalau kata saya. Saudara, ini yang Masya Allah. Makanya Rasulullah ngasih tahu sama kita, katanya gini, Ramadan ila Ramadan, al-jum'ah ilal jum'ah, as-salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna, katanya. Itu. Jadi ampunan ini dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, lebih kecil lagi dari salat ke salat. Itu dia akan menghapus dosa mukaffirat di antaranya. Illa kecuali idzatunibatil kabair, kecuali kalau dia tidak berbuat dosa besar. Jadi orang Islam tuh asik sebetulnya, gampang aja itu. Sebab kalau dia kemudian bersih, rizkinya itu mudah, urusannya mudah, hidupnya bahagia, gitu saudara. Itu dari situ. Maka kalau istighfar kita 100 itu belum cukup untuk menyikat, maka tambah lagi 200.
nggak cukup 300. Kata Rasulullah, kalau ente nggak bisa istighfarnya itu panjang-panjang gitu, karena kita senang banget yang pendek-pendek. Kalau yang panjang besar itu urusan duit dah dunia gitu ya. Tapi kalau urusan istighfar ya nggak usah pendek-pendek. Kalau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibaca seperti itu sampai segitu misalnya 100 kali, itu 15 menit. Lah kan kelamaan. Ya enggak? Kalau urusan istighfar, ya udah astagfirullahaladzim. Kalau itu kira-kira mungkin 7 menit. Tapi kalau kita bacanya astagfirullah, astagfirullah gitu, apalagi cepat udah pakai hati, 1 menit selesai. Itu 100 kali sebenarnya. Udahlah biarin, ibadah kita masih ngitung-ngitung, ya enggak? Emang masih tingkatannya kayak gitu. Terus baca itu tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gitu. Kemudian apa? Puasa Syawal. Ya puasa Syawal, udah pada puasa belum? Yang 6 hari kemarin. Udah, alhamdulillah. Yang belum, kata Rasulullah, bisa juga termin kedua itu kalau kemarin berakhir hari Rebo, berarti hari Rebo mulai. Itu masih diakui. Termin kedua itu Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, itu berarti tanggal 12. Nah, 12 sampai 11. Nah, bagaimana kalau yang sekarang? Ulama masih bolehin sampai akhir Syawal. Gitu. Supaya itu tadi terjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ini nggak dijaga, saudara, hilang. Maka dalam Nashihud Diniyah ini juga disebutkan, jangan sampai kita punya iman, kita punya Islam dirampok. Gitu loh. Jangan sampai dirampok. Makanya puasalah gitu. Ya kan kelihatannya sehat-sehat nih, kecuali yang sakit nggak usah puasa lah ya. Yang sehat-sehat puasa gitu. Terus nanti suruh puasa lagi, puasa Arafah, ya enggak? Puasa Arafah itu katanya dia bisa menghapus 2 tahun dosa, gitu. Kemudian puasa Muharram 1 hari, yang itu nanti sama dengan puasa Muharram itu nomor 2 levelnya dari puasa Ramadan. Lakukan itu 1 hari. Itu juga yukaffiru sanatain. Ya. Itu ini wa minal fadail saum Arafah tadi. Yaumul haji. Itu bisa menghapus. Kenapa sih sudah menghapus dosa gitu sampai 2 tahun? Ini karena kita ini hidup di dunia pengen hidup enak gitu loh. Sebagai orang beriman. Sebab pada dasarnya hidup di dunia ini nggak ada yang enak. Gitu. Artinya bahasa kita sebetulnya nggak ada yang bahagia, saudara. Jadi jangan katakan itu orang enak banget ya, orang kaya hidupnya. Kalau dia ibadahnya nggak beres, kagak bakalan enak itu. Bagaimana enak? Waktu masih muda ngumpulin duit, ngumpulin harta, udah terkumpul, udah banyak, saudara. Iya. Kalau belum sakit, tapi mau ngeluarin aja, itu nggak bisa. Ditekap aja gitu. Ternyata apa? Yang menggunakan orang lain, orang Cina yang dari mana-mana datang, ya kan? Kita ngumpulin di bank-bank itu kan, ya. Yang make siapa? Bukan orang kita. Orang kita nggak bisa usaha. Ditekap oleh mereka. Giliran mau pakai sakit, ya kan? Mau makan enak, kata dokter yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Nasi juga yang sudah diperes, sudah jadi nasi aking baru boleh. Itu pun nggak boleh banyak-banyak. Sengsaranya bukan main, saudara. Ya kan? Bapak mungkin juga ada barangkali, ya kan? Beli kambing udah bisa. Dulu mah kagak bisa, Kiai. Sekarang bisa beli kambing 1. Giliran mau makan tuh habis baca hizib pagi-pagi. Ayo makan. Makan apa, Kiai? Ya makan nasi sama kambing. Wah, kalau kambing saya gak berani. Kok bisa? Ente gak berani? Wong kambing itu halal, ciptaan Allah. Bismillah, sedikit aja.
Saya nggak berani. Ente karena kebanyakan dulu makannya udah, jadi meleding. Tahu? Ya udah kebanyakan, over. Sehingga apa? Itu tadi, badan sudah nolak. Hal-hal kecil seperti itu karena kita sering kebanyakan dalam satu hal. Dia nggak berani. Udah ngumpulin duitnya udah bisa. Tapi apa? Sedekah kagak mau. Ya enggak? Sedekah ke masjid nggak mau, ke pesantren nggak mau. Duit mah banyak. Giliran ini untuk ngurusin apa? Kakinya yang pengkor. Ya kan? Kemana? Ke dokter. Dia bangga. Iya Kiai, saya itu periksa di Singapura. Dia nggak bisa tidur kan? Saya punya jamaah gitu, bangga bener. Di Singapura nggak bisa, saya coba ke Australia. Australia nggak bisa, saya coba ke Jepang. Siapa tuh? Terus ke Amerika, ke Eropa. Itu ternyata nggak ada yang ini. Sampai sekarang saya pengen tidur nggak bisa tidur. Obatnya itu nggak banyak lah, sekitar ya hampir 1 miliar lah. Oh iya. Suruh nyumbang pesantren aja ngasih 100.000 susah banget. Saya bilang sedekah aja Pak, saya bilang gitu. Apa relasinya antara sedekah dengan relasi opo? Panjang urusannya ngajinya sampean. Saya bilang. Pertanyaannya apa relasinya coba? Relasinya itu dagang situ tuh ente. Saya bilang. Cuma pengen tidur Pak. Karena Pak kalau malam nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur maka kemudian dokter memberikan resep supaya dia dikasih obat tidur. Bayangkan ngurusin tidur, nah, itu kan ngurusin mata 2 doang. Matanya dia sendiri, nggak ngurusin matanya tetangga. Ya kan? Nggak bisa tidur, saudara. Kemudian apa? Udah, Bapak pengen tidur. Wah, saya nggak tahu obat apa. Saya bilang, mau nggak tidur sekarang? Mau. Bapak nggak usah pakai obat. Apalagi udah bertahun-tahun susah tidur. Duduk depan saya, bini sama anak-anaknya saya panggil sini, duduk sini, nonton bagaimana bapakmu tidur. Saya bilang, duduk. Bapak orang mana? Saya orang kampung dulu. Oke, oh iya. Pernah ngaji? Ya kayak ya pernah lah. Kata dia, orang kaya kan ngomongnya begitu, sombong. Pernah gitu aja udah pernah ngaji, pernah. Bisa baca apa? Subhanallah bisa. Bisa lah, masa subhanallah nggak bisa? Oh iya. Alhamdulillah bisa. Allahu Akbar bisa. La ilaha illallah bisa. Pilih dah di antara itu, saya bilang. Artinya ngerti? Ya ngerti enggak lah. Tapi kalau la ilaha illallah itu kan itu ya Kiai. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, pinter tuh. Itu sudah berarti sudah dia punya hikmah ilmiah, nadhariyah. Sekarang tinggal hikmah amaliyah, nadhariyahnya yang belum dia lakukan. Karena Rasulullah sampaikan juga dalam hadisnya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, kan gitu. Hadisnya jelas banget. Yang paling prime, yang paling utama, unggul, ya, afdalu ma qultu ana, ya, yang aku ucapkan, yang aku zikirkan, ya, aku zikir, aku qultu, ya aku. Wan nabiyuna, dan para nabi-nabi min qabli, sebelum aku, la ilaha illallah. Ya udah baca itu aja. Nanti duduk sini, ikutin saya, dan hatinya khusyukkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ingat bini, jangan ingat anak, jangan ingat perusahaan, jangan ingat semuanya, bisnisnya nggak usah ingat. Iya, saya pabrik banyak, ini banyak, ya saya udah tahu lah, pokoknya itu aja, Allah aja ya, Allah. Udah. Ya Pak, jadi ditalkin, pernah ditalkin la ilaha illallah? Belum kan? Nah itu, Bapak dapat la ilaha illallah dari mana? Itu mesti ada ilmunya ya.
harus musalsal dan muttasil ila Rasulillah SAW. Karena Rasulullah itu juga kan nggak ngawur. Dia dapat ilmu melalui siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Jadi Muhammad an Jibril wa Jibril anillah, dari Allah. Gitu. Baca tuh la ilaha illallah. Nggak sampai 15 menit tuh, saudara. Karena apa? Sistem atau struktur tubuh dia itu sebetulnya siap untuk tidur. Maka orang yang zikir kemudian apa? Dia bisa tidur. Maka kalau dia zikir pada kecepatan tertentu, ya, kecepatan tertentu, otak sudah tidak lagi berfungsi. Mungkin kalau tangan tasbih itu pegang kemudian dia juga lepas gitu, saudara. Maka kemudian mulut itu kelihatannya ngorok har, padahal dia sedang zikir. Emang ada yang ngorok beneran, kagak ada zikirnya sama sekali. Tapi kalau diawali dengan itu sampai dengan dia tidur, maka kemudian dia sedang zikir. Ya. Dilakukan itu, saudara. Kira-kira 3 menit lah. 4 menit sudah mulai fly. Ya kan? Jadi keloyong-keloyong, biarin. Pegangin aja belakangnya. Itu. Pegangin belakangnya. Terus jangan direbain, biarin terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ke meja nih, letuk, tidur. Tidur beneran, ngorok dia. Ya mungkin dia masih tetap la ilaha illallah hatinya. Buktinya dia tidur. Karena apa? Mulut udah capek, pikiran udah capek, badan udah capek, ya kan? Udah lama nggak tidur. Bininya sama anaknya bingung. Ustaz, diapain? Biarin dia tidur 10 menit, 15 menit. Bener aja. Kurang dari 15 menit dia bangun. Begitu bangun, alhamdulillah fresh katanya, seger. Kenapa? Tidurnya sampai dalam banget. Sehingga apa? Tidur itu adalah kenikmatan yang belum pernah dia rasakan, saudara. Makanya kalau ada yang nggak bisa tidur, ya udah, baca la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, duduk, itu aja. Bapak kan sering mikirin bini yang cerewet, udah, sehingga nggak bisa tidur, ya nggak. Pak RT mikirin warganya yang susah diatur, dia sendiri juga susah diatur. Itu zikirlah pada Allah, gitu, saudara. Maka pasti tidurnya enak, gitu. Nanti kerja juga enak. Tidur nggak usah lama-lama. Jangan apa kata dokter, tidur harus 8 jam. Emang bayi? Nggak usah. Itu mah ilmunya dia, biar dia bisa namanya dokter kan jualan juga, ya kan, biar laku. Ya nggak apa-apa, biarin aja, dengerin aja, gitu. Tapi nggak usah tidur itu 8 jam, nggak usah. Saya kalau ada murid saya dokter, Kiai harus tidur istirahat 8 jam. Ngapain? Ente. Saya bilang, saya nggak percaya sama ilmu kamu. Saya bilang, nggak usah. Ya tidur itu ya secukupnya saja. Itu. Nanti tidur 8 jam malah sakit. Bukannya malah seger. Nah itu dia seger, saudara. Dengan baca la ilaha illallah. Bapak dan saudara sekalian, 6:30 dah. Nanti kalau makan segala itu jam 7, ya kan. Saya juga mau kondangan, mau ke ini, mau ke Jawa Tengah. Jadi udah dulu ya. Udah gitu aja dah. Saya itu kadang-kadang bingung kalau disuruh ceramah itu yang kayak penceramah-penceramah hebat itu, saya nggak bisa. Saya bener, saya tuh nggak bisa. Tapi kadang-kadang orang ngundang saya juga bingung. Ngapain ngundang saya itu loh? Nggak bisa saya itu. Tapi kalau saya disuruh ngaji rutin, baca kitab, insya Allah saya mau, karena saya suka, saya cinta begitu. Cuman kalau ceramah enggak. Sampai ke luar Jawa tuh Ustadz, mana ke Batam, ke Riau, ke mana tuh yang Ustadz Somad ya, Riau ya, sampai ke Padang, sering banget diledekin. Nih honornya 50 juta Kiai katanya. Saya bilang, nyebelin banget sih kamu. Saya bilang, apa nggak ada Ustadz sono? Karena itu tadi,
lebih banyak yang syiarnya ketimbang ilmunya. Oleh karena itu kita harus membedakan. Saya cuma usul doang, nggak dilakukan juga apa-apa, ya enggak. Jadi kalau bisa ngaji aja. Itu yang paling gampang, itu begitu salam udah doa langsung ngaji gitu. Habis ngaji tahlilan, sholawatan, baru sambutan gitu. Dibalik coba begitu dah. Gitu. Kalau saya juga begitu, kalau di rumah itu kalau apa-apa enggak sambutan, kecuali kalau akhir pengajian dari musala itu aja, itu setahun sekali gitu. Tapi saya berharap jangan ada yang datang sehingga nggak usah pakai sambutan, udah. Jadi penutupan tinggal makan aja, selesai, baca la ilaha illallah, salawat, makan, udah. Itu saya, tapi kan belum tentu. Ini kan ide yang nggak jelas juga, ya nggak, belum tentu diterima. Tapi coba yang inti-inti itu dijaga. Kenapa kita itu kemudian Islam tidak baik, kehidupan Islam wal muslimin itu nggak kelihatan padahal orangnya banyak, karena sebab yang inti sudah tidak ada lagi. Jadi yang kalau ibarat bangunan itu memang pondasinya udah nggak ada. Kalau pondasinya nggak ada, bagaimana mau Islam mau berdiri? Bagaimana Islam mau menang? Bagaimana Islam mau ditolong sama Allah? Sebab Islam ketika ditolong oleh Allah karena apa? Kita menolong Islam. Jangan dengerin ada kiai yang ngomong, ngapain kita menolong Allah sama Rasulnya? Emang Allah perlu ditolong? Goblok banget kamu. Orang di Quran aja bilangnya begitu kok. Intan surullah yang surkum, itu bahasamu apa? Mau pakai tafsir apa? Itu yang ngomong kiai, saya nggak ngerti juga tuh. Ngapain nolong Allah katanya? Emang Allah nolong itu maksudnya kamu ibadah yang bener gitu loh. Ngomongmu yang bener, bicaramu yang bener, bukan bicara baik. Baik makan untuk dapat duit, ya enggak? Bicara yang bener. Emang nggak laku sih, kayak saya misalnya nih udah diundang sekali karena ngomong begini usulnya banyak, kemudian datang marah-marahin begini, kagak diundang lagi, ya nggak apa-apa, gue ngaji sendiri di rumah. Iya kalau saya begitu, iya mutung, karena saya di rumah, Ustadz saya ngaji aja sendiri. Kok yang nggak ada yang datang ngaji ke tempat saya, gue ngaji sendiri, gitu aja, keserepot banget, gitu. Nggak ada tuh yang pengen diundang sono-sono dikasih baleho apa. Kiai kok kerjanya pakai baleho itu apa? Emangnya pilkada apa namanya jadi ini? Enggak lah, gitu kan. Kayak gitu saudara. Yang inti itu coba lakukan. Maaf nih ya, maaf sekali karena memang barangkali banyak hal yang kritik kita ya. Makanya penceramah para asatidz senang banget kalau disuruh atau diundang untuk ceramah. Kalau diundang untuk ngaji kagak mau, berangkatnya entar dulu karena cuman ngaji doang. Kalau ceramah enggak, karena yang terhormat bagaimana, ya kan? Murid saya kan banyak yang jadi itu ustadzah ya, ustadzah, ada kiai kuliah datang terus. Kenapa Bapak terlambat habis ceramah? Kiai katanya, ya ente udah ceramah aja sono, nggak usah kuliah sama saya, kata saya. Kuliahnya qiraatul kutub, baca kitab. Nggak apa-apa, saya bilang. Bisa baca kitab nggak bisa. Ustadz nggak bisa baca kitab. Duduk dulu, gue pengen tahu ente bisa baca kitab apa enggak. Nanti habis itu kalau bisa nggak usah kuliah sama saya. Udah pinter ngapain? Saya bilang. Kuliah itu cuma nyari pinter, saya bilang. Bukan nyari manfaat sama berkah ilmu. Kalau mau nyari manfaat sama berkah ilmu tuh ngaji, saya bilang. Kalau kuliah itu nyari pinter, nyari hebat. Kalau ente udah hebat, udah pinter, nggak usah. Yang penting apa? Beli aja ijazah, selesai, saya bilang. Saya nggak sekolah aja bisa jadi dosen kok, saya bilang. Saya bilang gitu. Oh gitu ya kayak. Besoknya lagi malah nggak berani, kuliah dulu. Karena saya bilang gitu. Ente kenapa nggak ceramah? Saya tinggalin, Jai, nggak enak sama saya. Oh jadi ente kuliah karena nggak enak sama saya aja, takut sama saya. Orangnya udah tua dimarahin begitu. Yang ustadzah juga sama. Ngapain udah tua pada kuliah? Saya bilang gitu. Udah ngurusin suaminya aja di rumah.
ceramahnya jangan banyak-banyak. Ini ceramah dari subuh sampai subuh lagi. Lah suaminya kapan ngekepinnya dia? Lah kan istri kan dia punya, yang penting kan katanya jadi istri itu apa? Menurut Islam, dia taat sama suami, ya kan, menjaga muruahnya, sholat tepat pada waktunya, kan gitu. Kemudian menjaga hartanya. Udah kalau udah kayak gitu, masuk surga. Kok ya susah-susah kedangsakan kemana-mana ceramah ngapain? Saya bilang, ya Allah, kebalik-balik ini udah semua. Katanya kita kan jihad fisabilillah. Yo apa jihad apa? Saya bilang, nggak ada jihad-jihad kayak gitu. Salah semua saya bilang. Emang salah. Akhirnya apa? Suaminya kawin lagi. Suaminya kawin lagi, marah-marah dia. Somasi ke ini. Kenapa lu? Lah orang nggak ada yang dikekepin, dia ceramah mulu. Dari subuh majlis taklimnya berapa? Ada 30 majlis taklimnya, Ustaz. Benar. Larisan dia daripada saya. Kenapa laris? Karena dia kalau ceramah egal-egol, begitu di depan orang lah seneng. Makanya Ustadz itu senang di bapak-bapak yang nonton, yang ini juga Ustadz itu bagus. Bagus apanya? Maaf, pantatnya yang bagus. Lihatin ya, bagus banget tuh Ustadz. Ya Allah, itu Islam sekarang begitu, saudara. Udah dianggap benar. Ya sudah. Saya ngomong begitu ini kalau kuliah sama Kiai Mas Guri mah kagak ada yang benar. Emang itu nggak benar kelakuan kita. Itu aja saya bilang. Udah ya, ada yang bisik-bisik, ini repot nih kalau kayak gini, besok-besok jangan. Jadi somasi ini ini Kiai Soleh nih besok bilangin tuh Kiai Mas Guri jangan diundang lagi. Kagak apa-apa. Dan saya juga berharap nggak usah ngundang saya lagi kok, nggak apa. Aku ngaji di rumah aja sendiri gitu. Makanya udah itu aja dah. Kita tutup. Mohon maaf yang banyak. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita manfaat, itu aja ya. Adapun yang saya omongin itu tadi jangan diambil hati lah gitu ya. Kalau memang ada yang benar itu memang dari Allah lah. Kalau ada yang, atau yang jelas banyak yang salah, karena banyak yang diomongin pasti banyak yang salah. Karena banyak yang salah pasti itu dari kesalahan saya. Udah itu aja. Jadi doakan saya supaya saya diampuni sama Allah. Itu aja. Dan mohon maaf sama bapak-bapak sekalian kalau nyinggung-nyinggung semuanya kiai-kiai di sini, masa kiai-kiai dimarahin, kan nggak pada tempatnya ya nggak. Jadi saya mohon maaf sekali, mohon maaf. Besok-besok nggak usah undang saya gitu. Karena ngomongnya nggak ada yang enak gitu. Jadi memang saya nggak bisa menyenangkan semua yang hadir di sini, karena memang saya menyenangkan diri sendiri saja nggak bisa, masih kurang. Karena itu saya berusaha menyenangkan diri saya sendiri saja. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak saudara sekalian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan istiqomah ibadahnya lillah karena Allah, terutama kewajiban-kewajiban yang pasti yang sudah reguler itu dilakukan secara istiqomah, ikhlas pada tempatnya masing-masing, kedudukannya masing-masing, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa min ba'di jalal wa jalaluka subhanaka wa rzuqna fahman nabiyyin hibban mursalin ala wal malaikati muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman alhamdulillahi rabbil alamin wa na'udzu bika min hadhihi an-nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا الذين استغفروا فإننا حسنة. اللهم بارك لنا في عمرنا، بارك لنا في علمنا، بارك لنا في أهلنا، بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم يوم يسر كل عسير إجابة لكل كثير مبدل لفقد وقد يأخذ الدعي يا مامان كل مكيد صاحب كل فرد يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك بذل أنت عالم وبصير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.
Karena